Seisi kota panik, roket Hamas jebol Iron Dome, Israel. Warga Tel Aviv kini tak lagi aman di rumah. Pertempuran antara Israel dan Hamas masih terjadi. Hamas menembakkan puluhan roket dari jalur Gaza. Palestina menerangi ibu kota Tel Aviv, Israel sepanjang Senin 17 Mei 2021 malam. Hamas menembakkan puluhan roket, 90% diantaranya dicegat oleh sistem Iron Dome, klaim Israel. Dilansir dari AP, Selasa 18 Mei 2021, roket Hamas menerobos sistem pertahanan udara Israel untuk menerangi langit di atas kota-kota seperti Tel Aviv. Melihat hal itu, orang-orang melarikan diri dengan mencari tempat perlindungan bom bawah tanah. Tetapi, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun termasuk di antara mereka yang tewas bersama seorang tentara Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mereka harus siap untuk kampanye militer yang panjang. Militer Israel mengatakan berusaha meminimalkan cedera dan kematian warga sipil dengan menuduh Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Pada Selasa 18 Mei 2021, Israel mengatakan telah menghancurkan sejumlah situs peluncuran roket yang ditujukan ke Tel Aviv, Ashkelon, dan kota-kota lain. Selain sistem terowongan metro, Israel mengatakan telah menghancurkan rumah beberapa komandan Hamas. Selain regu anti-tank, Hamas dan infrastruktur lain yang terkait dengan kelompok pejuang Hamas itu. Sementara itu pada Selasa 18 Mei 2021, warga Palestina di Israel, Yerusalem, dan tepi barat melakukan demonstrasi. Mereka memprotes apa yang dikatakan oleh para aktivis dan kelompok hak asasi manusia sebagai sistem apartheid. Di mana konflik Gaza terbaru hanyalah salah satu manifestasinya. Israel dengan tegas menolak karakterisasi itu dan menuduh Hamas menghasut kekerasan di wilayah. Israel dengan tegas menolak karakterisasi itu dan menuduh Hamas menghasut kekerasan di seluruh wilayah. Israel butuh biaya mahal untuk operasi Iron Dome. Iron Dome adalah sistem pertahanan udara Israel berbasis di darat. Secara khusus, Iron Dome didesain untuk menghalau dan menghancurkan rudal jarak pendek. Senjata tersebut mampu menghancurkan artileri 155 mm yang ditembakkan dari jarak 4 mencapai 70 km. Dikutip dari DW, alat yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense System ini mampu beroperasi dalam berbagai cuaca, mulai berkabut, badai pasir, hingga hujan. Sistem DOM sudah dimanfaatkan militer Israel sejak Maret 2011. Setiap pengaktifannya, Tel Aviv wajib membayar sekitar $50.000 AS atau setara dengan 711 juta rupiah. Apabila muncul serangan dari musuh, Iron Dome akan memantau pergerakan serangan menggunakan radar dan memprediksi titik jatuhnya. Pusat kendali akan menghitung titik intercept dan memerintahkan peluncuran sebelum misil lawan mencapai titik atau area penduduk. Israel wajib mengeluarkan biaya mahal untuk membangun dan mengoperasikan radar atau rudal pencegat Iron Dome. Satu rudal pencegat memiliki harga cukup fantastis, $80.000 AS atau sekitar 1,14 miliar rupiah, kurs Rp14.300. Bahkan harga rudal pencegat Iron Dome bisa mencapai $150 AS atau sekitar 2,15 miliar rupiah per buah. Demi memenuhi kebutuhan tersebut, Israel juga harus berhemat. Mereka hanya akan meluncurkan rudal pencegat untuk setiap roket Hamas yang dianggap mengarah ke area penduduk atau infrastruktur penting. Iron Dome juga memiliki sistem radar mutakhir pendeteksi arah roket yang diluncurkan musuh, sehingga Iron Dome akan mengabaikan roket yang diprediksi akan mendarat di wilayah kosong. Israel mengeklaim tingkat keberhasilan Iron Dome dalam mencegat roket musuh mencapai angka 90%. Joe Biden menelpon Presiden Palestina Mahmud Abbas di tengah konflik dengan Israel. Presiden Amerika Serikat atau AS Joe Biden mengadakan panggilan telepon pertamanya dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas sejak menjabat pada hari Minggu 16 Mei 2021 waktu setempat. Biden menghubungi Mahmud Abbas di tengah pertempuran sengit antara Israel dan kelompok militan Palestina di jalur Gaza. Presiden AS itu telah mengirim seorang utusan untuk mencoba meredam kekerasan yang telah menewaskan puluhan orang di Gaza dan sekitarnya, 10 di Israel.
Akan tetapi, upaya AS regional dan internasional belum menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Dikutip dari pemberitaan Reuters pada 16 Mei 2021, Biden menekankan perlunya Hamas menghentikan penembakan roket ke Israel. Dan kedua pria itu mengungkapkan keprihatinan bersama warga sipil yang tidak bersalah, termasuk anak-anak secara tragis kehilangan nyawa mereka di tengah kekerasan yang sedang berlangsung, ringkasan seruan yang dirilis oleh Gedung Putih. Biden juga menyampaikan komitmen AS untuk memperkuat kemitraan AS Palestina. Selain itu, ia juga menyoroti keputusan pemerintahannya baru-baru ini untuk memulihkan bantuan ke tepi barat dan Gaza yang diduduki Israel yang telah dipotong di bawah mantan Presiden Donald Trump. Ringkasan seruan yang dirilis oleh kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan Biden mengatakan dia menentang penggusuran warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Meskipun akun Gedung Putih dari percakapan tersebut tidak menyebutkan kasus itu, kasus hukum berkepanjangan atas pengurusan membantu memicu ketegangan di kota suci dan memicu pertempuran antara Israel dan militan Gaza. Otoritas Palestina Abbas atau PA memiliki permintaan sendiri yang terbatas di tepi barat yang diduduki, bagian dari wilayah yang disebut Israel bersama dengan Gaza dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah tahun 1967. Tapi PA memberikan sedikit pengaruh atas Gaza dan penguasanya Hamas yang menguasai daerah kantong Palestina pada 2007 setelah pertengkaran berdarah dengan Partai Fatah Abbas. Amerika Serikat menganggap Hamas sebagai organisasi teroris dan tidak berbicara dengan kelompok tersebut. Beberapa analis mengatakan Hamas tampaknya melihat eskalasi dengan Israel sebagai kesempatan untuk menggiringkan Abbas dan menampilkan dirinya sebagai penjaga Palestina di Yerusalem yang sektor timurnya mereka cari untuk negara masa depan. Kemudian pada Minggu dini hari, Israel menggempur Gaza dengan serangan udara. Serangan itu menghancurkan blok menara yang menampung organisasi media berita, sementara militan Palestina menembakkan roket ke Tel Aviv. Permusuhan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti ketika mereka memasuki hari ke-7. Presiden AS Joe Biden kemudian berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam upaya untuk memulihkan ketegangan. Tetapi baik Israel dan Hamas bersikeras, mereka akan melanjutkan kampanye mereka meskipun pertemuan Dewan Keamanan PBB dijadwalkan pada hari Minggu untuk membahas pecahnya kekerasan Israel-Palestina yang lebih buruk dalam beberapa tahun.